Jadi di sini tuh istilahnya forum yang menjalankan peran supaya kita tuh sebagai para generasi muda itu tuh aktif dalam menjaga lingkungan supaya tetap menjadi lingkungan yang baik. Karena udah banyak nih yang buka-buka volunteer kegiatan sosial lingkungan gitu. Dari hal-hal kayak gitu tuh udah mulai terbiasa, udah terbangun gitu bentuk kepeduliannya. Jadi menurut aku itu penting sih ikut-ikut kayak gitu. Mungkin kalau misalkan biar ada efeknya langsung, kita bisa coba dari membuang sampah pada tempatnya. Jadi contoh yang baik dulu buat orang lain, biar orang lain juga ngikutin kita. Lifestyle kita sendiri itu yang kalau menurut saya emang lebih penting dari mulainya kepedulian kita terhadap lingkungan tersebut. Jadi dengan anak muda yang menjadi panutan dapat memberikan kebermanfaatan untuk sosial lingkungan juga. Guys, it's me Cinta. Sekarang aku lagi bersama dengan para mahasiswa-mahasiswi. Hai. Selamat datang di OG podcastnya Opal. Ini berarti pertama kali ya, Opal? Iya. Nah, biar Afdol pertama kali kan nih. Boleh dong kita kenalan dulu, mungkin satu-satu. Sebutin namanya, panggilannya aja apa, terus dari kampus mana? Kenalin, nama saya Apip dari kampus Gunadarma. Oke, next. Kenalin, nama gue Raihan, bisa juga dipanggil Ares, dan gue dari UPN Jakarta. Raihan, Ares kok jauh ya? Singkatannya. Oh, singkatan. Oke. Next. Kenalin, nama saya Hanif, biasa dipanggil Anip. Saya dari Universitas Indonesia. Anip pakai P panggilnya berarti? Anip pakai P. P-nya 3. Gak pakai P ya? P-nya 3. Anip. Oke, ciwi-ciwi di belakang. Perkenalkan, nama aku Wulan dari Politeknik Negeri Jakarta. Oke. Last but not least. Kenalin, nama aku Nabila, aku dari LSPR Jakarta. Oh, dari LSPR Jakarta. Nah, by the way kan kalian sedang bergabung dalam Youth Green Leaders Forum. Yes. Oke. Pertanyaan pertama dari aku adalah kenapa kalian akhirnya bergabung dengan YGLF ya, benar ya? Yeah. Akhirnya kenapa bergabung dengan YGLF? Apakah ini sebuah ajakan atau memang inisiatif kalian ingin bergabung? Oke, sebenarnya kalau YGLF ya, itu emang dari inisiatif kita, tapi emang ada bantuan juga dari Mas Ai selaku ketua Green Adults Foundation, dan ada juga dengan kolaborasi dengan CISEL UI, yang dari Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, dengan bantuan itu kita ingin membuat forum di mana kita bisa menyuarakan forum di mana membicarakan tentang pentingnya lingkungan dan kepemimpinan untuk anak muda kita ini. Oke, ada yang mau menambahkan? Mungkin yang cewek-cewek di belakang, kenapa akhirnya bergabung di YGLF ini? Mungkin kalau dari aku sendiri awal-awal diajak dulu nih. Diajak? Sama siapa diajaknya? Diajak dulunya sama Mas Ai, diajakin. Terus lama-lama pas ikut kok, wah seru banget gitu ya? Iya, seru banget. Terus ini juga sebagai reminder juga nih buat aku kayak, oh kayak gini loh buat sama-sama anak muda menjaga lingkungan dan lain-lain. Oke. Gitu. Nah, ngomongin soal YGLF, boleh nggak dikasih tahu YGLF ini tuh apa sih gitu? Jadi kalau dari sepengetahuan saya, YGLF itu bisa dibilang sebuah forum yang terkait sangat erat dengan lingkungan. Nah, jadi di sini tuh forum yang istilahnya menjalankan peran supaya kita tuh sebagai para generasi muda itu tuh aktif dalam menjaga lingkungan supaya tetap menjadi lingkungan yang baik. Menjaga bumi lah istilahnya. Menjaga bumi. Iya. Singkatnya intinya menjaga bumi. Iya, betul. Berarti aktivitas yang dilaksanakan di YGLF ini tuh apa aja sih? Boleh dikasih tau nggak? Organisasi itu berupa seputar lingkungan. Jadi aktivitas yang biasa kita lakukan adalah tidak jauh dari situ. Seputar seperti menanam pohon kan ya. Jadi bayangkan saja satu pohon yang tertanam, berapa oksigen yang dapat dihasilkan dari pohon tersebut, berapa oksigen yang kita hirup itu dapat memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Jadi lewat aktivitas pencintai lingkungan ini kita juga dapat memberikan manfaat untuk lingkungan kita dan juga untuk manusia. Jadi intinya untuk mencintai bumi gitu ya. Mau menambahkan yang di belakang mengenai program-program yang ada di YGLF? Cukup? Atau mau nambahin? Untuk ntar tanggal 2-nya ya,
forumnya ada beberapa sesi-sesi memang yang dimana ada bedah buku dari Mas Ai, bedah buku, lalu ada talk show juga, talk show dari beberapa pembicara hebat seperti ada Putri Indonesia Lingkungan 2023, lalu juga ada dari talk show lainnya bersama pemimpin korporat yang memang hebat di bidang tersebut, di bidang lingkungan tersebut. Oh, intinya jadi selain tentang kita mencintai bumi ini, akan ada bedah buku juga gitu ya di forumnya nanti gitu. Iya, lalu juga nanti ada forum group discussion untuk melatih kepemimpinan kita sebagai anak muda. Oh wow, interesting, menarik sekali programnya. Nah, coba aku mau tanya deh, kalau misalnya tadi teman-teman sudah menceritakan apa aja programnya YGLF, apa aja kalian by the way sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kalian berarti sudah menjadi panitia kan? Iya. Nah, coba kasih tahu kalian sebagai apa di YGLF-nya. Sebenarnya kalau misalnya untuk kita tuh panitia lebih aktif di bagian apa namanya, koordinasi ya. Iya, koordinasi kegiatannya sih. Koordinasi kegiatannya. Untuk tanggal 2 Desember. Oh, jadi intinya kalian semua ini akan terus berkesinambungan. Di YGLF berarti sudah berapa lama bergabungnya? Dari sejak rekrutmennya? Rekrutmennya kurang lebih 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. 3 minggu yang lalu. Oh, berarti termasuk cepat ya. Oke. Nah, menurut kalian seberapa penting peran anak muda dalam menyelamatkan lingkungan? Siapa mau jawab? Kamu mau? Yang di belakang boleh? Penting banget, karena dengan hal kecil yang udah kita lakuin di masa kini, nantinya berdampak baik di masa depan dan juga generasi berikutnya. Oke, ada yang mau nambahin? Apa boleh mau nambahin? Kita sebenarnya sebagai anak muda, kita harus menjadi penggerak suatu perubahan, bukan penonton suatu perubahan. Karena dari perubahan tersebut hasilnya akan dinikmati untuk cucu-cucu kita, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan sekitar kita. Jadi peran anak muda ini menurut saya sangat penting. Oke. Nah, menurut kalian kepedulian terhadap lingkungan itu dimulai dari mana? Dimulai dari mana sebagai anak muda coba? Oke, mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil nih, ikut-ikut kegiatan volunteer. Kan sekarang udah banyak nih yang buka-buka volunteer kegiatan sosial lingkungan gitu. Dari hal-hal kayak gitu tuh udah mulai terbiasa, udah terbangun gitu bentuk kepeduliannya. Jadi menurut aku itu penting sih ikut-ikut kayak gitu. Biar terbiasa aja gitu. Biar terbiasa. Oke, next. Kalau dari aku, mungkin kalau misalkan biar ada efeknya langsung, kita bisa coba dari membuang sampah pada tempatnya. Jadi contoh yang baik dulu buat orang lain, biar orang lain juga ngikutin kita efek positifnya gitu. Oke, silakan kamu. Kalau dari aku itu banyak yang paling umum aja itu banyak yang suka bakar sampah di depan rumah. Nah, situ kan jadi banyak asap kan, otomatis menimbulkan sebuah polusi gitu kan. Nah, dengan banyaknya orang-orang tetangga, misalkan tetangga yang bakar sampah di depan rumah, itu bikin polusi semakin banyak. Itu yang harus dikurangi sebenarnya. Oke, next. Nggak beda jauh sih sama Rapip, sama Kaulan juga. Yang penting itu lifestyle dari kita sendiri ya. Tadi udah disebutin buang sampah, soal bakar sampah. Lifestyle kita sendiri itu yang kalau menurut saya emang lebih penting dari mulainya kepedulian kita terhadap lingkungan tersebut. Jadi dengan lifestyle kita sendiri itu, dengan terbiasanya kita menjaga lingkungan, mulai semuanya akan menjadi akan terjaga lingkungan dengan lifestyle kita yang menjaga lingkungan itu. Oke, Plus. Kita sebagai anak muda juga seharusnya menjadi panutan, karena dengan kita menjaga lingkungan, dengan aktivitas kita untuk menjaga lingkungan, pasti akan dicontoh untuk generasi-generasi penerus kita. Oke, nice banget jawabannya dari kalian semua. Berarti aku juga setuju sih. Intinya sebenarnya tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar dulu gitu ya. Bisa dari hal-hal kecil. Contohnya tadi buang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah di depan rumah ya kan, karena asapnya cukup mengganggu lingkungan dan juga polusinya jadi jelek gitu kan. Dan dimulai dari diri sendiri, itu yang paling penting ya, menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nah, terakhir, aku minta terakhir dan semua juga harus jawab. Coba sampein ke Opal Gengs yang lagi nonton kita, kasih pesan ke mereka supaya mereka juga mau ikut menjaga lingkungan seperti kalian. Mulai dari kamu yang paling ujung. Jadi untuk Opal Gengs, pesan saya adalah
kita tahu banyak climate crisis yang sudah terjadi. Kita juga tahu banyak berita tentang polusi udara dan sekitarnya, submisi gas. Jadi untuk menanggapi hal tersebut, kita butuh kesadaran nih dari Opal Gangs menanggapi dari isu-isu tersebut. Next. Untuk Opal Gangs, pesan saya, there's no planet B, kan? Jadi udah nggak ada planet lagi gitu. Kalau selain bumi yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan lingkungannya. Kalau bukan anak muda ya siapa lagi ya? Betul. Karena dari anak muda ini kita memulai menjaga lingkungan kita untuk cucu-cucu kita, untuk lingkungan kita yang akan bertahan untuk kedepannya gitu. Itu sih menurut saya. Next. Menambahkan aja ya. Kalau untuk melanjutkan tadi Rehan, bumi itu masih panjang. Kita, cucu kita, anak kita, dan selanjutnya lagi itu masih akan hidup sampai nanti. Itu saja mungkin. Oke, next. Oke, tadi benar yang dibilang, mungkin berawal dari hal-hal kecil, dari diri kita sendiri dulu. Yuk, Opal Gangs nih, kan sebelumnya kita udah ngerasain ada polusi udara, terus juga sekarang banyak kayak bencana alam yang mulai bermunculan gitu. Makanya dari kita harus aware sama sekitar kita untuk menjaga lingkungan kita, untuk bisa lebih bisa lebih bersih, aware. lebih aware gitu sama lingkungan sekitar. Ayo teman-teman, kita lestarikan lingkungan hidup kita. Tepuk tangan dong. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir Opal hari ini. Menurut aku obrolan kita sangat bermanfaat untuk yang nonton, karena aku setuju sekali dengan semuanya. Ini mereka masih muda-muda loh, masih semester 1, 2, 5 dan 7. Masih kuliah semuanya, tapi punya kesadaran yang tinggi akan untuk menjaga lingkungan dan bumi kita. Semoga ini bisa dicontoh buat teman-teman semua supaya bisa mengikuti jejaknya dari sekarang. Jadi gak ada kata terlambat untuk memulai ya. Jadi yang penting dimulai dulu aja supaya terbiasa. Sukses untuk acara kalian nanti ya di YGLS. Semoga lancar dan ramai. Kak Cinta. Dan Opal Gangs, terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di OG Podcast selanjutnya. Bye-bye.